kepada Ibu saya Ina, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sini kok tadi sudah reda hujannya. Padahal saya begitu mau berangkat itu di tempat saya disewon hujan terus buat, masya Allah. Tapi ibu-ibu luar biasa aja, semangatnya tetap rawuh. Sini enggak hujan ya, beda? Oh, hujan juga. Oh iya, sama berarti. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua diringankan langkah kita sehingga kita bisa berkumpul, berjumpa lagi di majelis taklim yang senantiasa kita nantikan dan kita rindukan. Rindu mboten Bu kalian jamaah taklim? Rindu nggih, laras saestu. Kita harus senantiasa merindukan taklim-taklim kita dimanapun kita berjumpa dengan saudara-saudara kaum muslimin kita, nggih. Dan insya Allah ini ketika kita kajian gini, malaikat membentangkan sayapnya sampai acara ini selesai, insya Allah. Seperti itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Rasul kita, penutup seluruh Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti di hari kiamat diberikan syafaatnya yang senantiasa kita nantikan sejak kita masih berada di bumi ini ya Bu. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kali ini saya ingin membawa tema tentang perkebunan Bu, karena kita minggu ini ibu-ibu mungkin juga mengikuti kalau yang punya sosial media IG atau Facebook pasti sudah baca tentang Kang Yana ya Bu ya. Sudah baca Bu Ibu? Oh belum. Oh jadi Kang Yana ini viral Bu, tidak hanya di Facebook saja, di IG apalagi. Di IG viral, di TikTok juga banyak yang meskipun saya tidak punya TikTok tapi kan lihat dari share-sharean banyak teman-teman gitu. Di TV juga disiarkan karena sekarang orang ini menjadi berurusan dengan polisi gitu karena dianggap menipu. Beliau ini ngeprank Bu, ngeprank tapi se-Indonesia diprank semuanya. Jadi ceritanya tersebutlah seorang laki-laki, Kang Yana gitu, karena dari Jawa Barat jadi saya menyebutnya Kang Yana gitu. Pak Yana ini usianya 40 tahun kalau yang saya baca itu geger hilang di Cadas Pangeran di Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah sekarang dia ditahan, tapi nggak tahu kalau hari ini mungkin udah ada mediasi dari keluarga terus dibebaskan atau gimana, saya nggak tahu. Jadi ceritanya Bu, kurang lebih ya hampir 2 minggu ya, 10 harian yang lalu mungkin istrinya ini nge-share WA-nya beliau tapi pakai voice note. Kita kan bisa tuh Bu ngirim WA pakai suara kita gitu. Jadi suaranya dia tuh ya seolah ketakutan itu, aduh Gusti dia bukan orang jahat, aduh Gusti udah gak kuat. Itu suaranya bahasa Sunda sih. Saya juga sempat ada ya teman yang nge-share gitu, saya juga ikut mendengarkan. Nah oleh istrinya ini di-share mungkin ya di grup gitu, dengan cepat Bu karena sekarang sosial media ini dunia dalam genggaman kita ya. Di-share gitu dengan cepat dan kemudian ditindaklanjuti oleh ya ada Basarnas, ada kepolisian. Nah, ceritanya mereka pokoknya langsung bergerak cepat, nyawa orang tapi ya nggak main-main ini. Besoknya gitu polisi sudah sampai di lokasi tersebut. Nah, memang di lokasinya itu kalau nggak salah di orang situ menyebutnya Pakuncen gitu. Kalau kita punya Pakuncen itu di Kuncen itu di kota ini di situ juga. Nah kebetulan wilayah yang dia sampai dan kemudian hilang ini itu dikenal angker di situ. Nah singkat cerita saja, saya sih sebenarnya males nih bahas Pak Yana nih karena saya jengkel. Ini ada orang kok ya berani-beraninya ngeprank se-Indonesia karena ini semua orang jadi geger Bu ya toh. Karena kan di berita TV masuk, belum di sosmed-sosmed. Nah sekalipun Indonesia tuh orang yang mungkin sudah sepuh nggak bermain sosmed, tapi kan putra-putrinya, tetangganya bisa jadi bisa ada yang cerita ini
Udahlah pokoknya hari itu harinya Selasa kalau nggak salah, itu Selasa sampai Kamis dia ditemukan itu wah gempar. Nah yang menarik perhatian saya adalah begitu Pak Yana ini dinyatakan hilang lah, mulai muncul paranormal itu Bu. Kayak kalau ada situasi seperti ini kan banyak orang apa namanya cari panggung ya toh, biar laris gitu ya. Ada yang pakai serem-sereman gitulah. Dia bilang, oh ini kalau 3 hari nggak kembali lah diikhlaskan gitu, bahasa Sunda gitu. Terus ada lagi, ini teh dimasukin, masuk ke batu itu, pokoknya macam-macam. Saya lihat dari video-video itu banyak banget. Ada yang mengatakan Pak Yana ini diculik sama yang tunggu situ, masuk ke dalam batu. Terus ada yang pakai ini juga Bu, jadi raganya dimasukin gitu ya. Terus raganya ini dia manggil ininya jin yang mengalkorinnya Pak Yana itu ngoceh gitu bahwa dia ada di dalam batu. Ada yang bilang diculik ular kuning apa gimana itu kok? Diculik ular kuning atau ditelan ular kuning, saya kurang paham gitu. Nah singkat cerita, Kamisnya Bu ternyata Pak Yana menyerahkan diri ke kantor polisi. Kan di lokasi itu memang kemudian diterjunkan Basarnas dan banyak tim yang mencari beliau ini, karena motornya memang ada di situ beneran. Motornya ada di situ, helmnya ada di situ ya. Bayangannya orang se-Indonesia ini kan dia apa jatuh apa gimana, kan memang Cadas Pangeran itu menanjak dan memang secara logika memang memungkinkan banyak kecelakaan di situ. Banyak orang bilang itu angker dan sebagainya. Ternyata Bu dia menyerahkan diri, dan tahu nggak ibu-ibu dia kemana? Dia tuh ternyata ke rumah Willnya Bu di Cirebon. Coba apa nggak bikin jengkel orang se-Indonesia ya toh? Saya itu sampai baca tuh gini, astagfirullah ya Allah Rob. Nek polisi jelas cokok lah ya toh Bu. Orang itu kan memberikan berita bohong kan memang ada pasalnya kan ada. Tapi Bu membayangkan nggak ceritanya perasaan istrinya tuh, kita sama-sama seorang perempuan Ibu, kita membayangkan toh bisa jadi nggak cuma istrinya ya anaknya ya keluarganya kan udah nangis-nangis toh. Kalau orang hilang di Cadas yang seperti itu 3 hari kan bayangannya udah kecil kemungkinan dia ditemukan dalam keadaan selamat. Ternyata dia tuh bilang dia naik mobil angkot gitulah. Ya mungkin pindah-pindah itu sampai Cirebon dan di rumah istrinya. Itu sampai Kamis pagi itu di Facebook itu isinya tuh umpatan mungkin saking kesalnya orang se-Indonesia dengan Pak Yana ini. Nah itulah singkat cerita bagaimana kita digemparkan dengan perdukunan. Saya ikut komen di salah satu status teman, saya bilang gini, wah bangkrut dong dukunnya ya kan. Itu Bu dukunnya udahlah, kalau saya jadi dukunnya mending saya langsung minta tenggelam aja di dalam bumi lah, malu banget tuh Bu. Udah itu kan ada yang dimasukin tuh nunjukin, dia di dalam batu, di situ ada batu besar banget. Katanya dia disembunyikan jin di dalam batu itu. Ada yang bilang dimakan ular kuning apa diculik ular kuning dan sebagainya. Dan bayangkan nggak harga dirinya si dukun ini ketika akhirnya tung orangnya nongol dalam keadaan baik-baik saja. Ya meskipun akhirnya dia nangis-nangis di depan kamera minta maaf kepada polisi dan sebagainya. Tapi kan saya bilang gini, nah inilah saya bilang gini ke teman-teman itu di Facebook, saya bilang inilah kalau cara Allah ingin mempermalukan orang-orang yang masih mempercayai dukun. Kalau dukunnya jelas udah malu itu. Saya bilang semoga dukunnya ini habis ini bangkrut tutup udah nggak praktek lagi, syukur-syukur yuk dapat hidayah ya toh Bu. Nah jelas bangkrut, orang se-Indonesia lihat semua bagaimana dia ketika kesurupan raganya itu kemasukan jin gitu, menunjukkan lokasi. Nah ternyata ketahuan kalau embel gedes ya toh Bu. Udah nggak tahu lah itu malunya kayak apa. Itu terjadi minggu yang lalu. Kemudian minggu ini juga ada kejadian yang berhubungan lagi dengan supranatural. Ini tadi adalah ini ya Bu, yang di Stadion Mandalika. Nah itu sudah diturunkan pawang hujan dan ternyata pawangnya gagal. Nah itu kan banyak fotonya pawangnya baru gini itu dan hujan. Pembalap itu ya Bu, Superbike itu pembalap dari seluruh dunia Bu datang ke Indonesia di stadion itu. Hujan terus banget alias dia tidak berhasil menghentikan hujan, padahal bayarannya pasti mahal itu Bu ya. Nah dia difoto dengan cepat, fotonya tuh beredar dan sekarang kabarnya dia malah marah. Dia lapor ke polisi bilang kalau dia marah karena fotonya itu disebarkan jadi seluruh Indonesia dan mungkin seluruh dunia tahu semua kan gitu.
Saya sama teman-teman ini, Masya Allah, Subhanallah, inilah kalau Allah mau mempermalukan ibu dalam hitungan 2 minggu saja. Udah dunia perdukunan ini diporak-porandakan oleh Allah. Semoga mereka semua ini dibangkrutkan usahanya oleh Allah. Karena kita tahu Bu, praktek dukun itu nggak ada yang gratis Bu. Selalu bayarnya juga mahal-mahal, pakai syarat-syarat yang tidak masuk akal dan sebagainya. Nah inilah yang tertarik untuk saya mengulik lagi, karena nun sewu sebenarnya ini kenyataan di tengah masyarakat kita. Ibu-ibu boleh mengakui, boleh tidak. Nyatanya toh Bu, ketika ada musibah, pesawat jatuh, kecelakaan kereta api lah misalnya, selalu muncul orang-orang seperti ini mencari panggung. Ya supaya apa? Supaya mereka laris. Itu mereka kan menjual lip service ya, kemanisan kata-katanya ini. Jadi ya mereka ketika ada seperti itu muncullah mereka orang-orang yang mengambil panggung. Bahkan belum lama ini kan ada seorang artis yang kecelakaan, meninggal suami istri, hanya dengan hitungan hari ada seorang paranormal wanita itu yang diminta oleh, konon katanya, kata dia diminta oleh para netizen untuk menghadirkan arwahnya si artis ini supaya ditanya-tanya gitu keadaannya bagaimana. Ini subhanallah, ini sungguh suatu perbuatan yang batil. Ketika seorang kaum muslimin mendatangi dukun, kahin kalau di dalam hadis disebutnya seperti itu, menanyakan suatu hal berkenaan dengan nasibnya, jodohnya, pekerjaannya, itu haram hukumnya Bu. Haram. Meskipun, nah ini hati-hati Bu. Nanti insya Allah lain kali kita akan membahas tentang dukun hitam versus dukun putih, ya. Karena itu apa? Ya kenyataannya memang seperti itu di tengah masyarakat kita. Mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar toh, misalnya ada tetangga atau saudara kerabat gitu yang sakit atau kehilangan barang gitu, mbak jajal Bu ditakokne ngene kiai ini nate mireng ta Bu? Itu suatu hal yang lumrah sekali di tengah masyarakat kita. Nampaknya sepele Bu, tapi hati-hati, bisa hilang amalan kita gara-gara kita mendatangi Pak Kiai tadi. Ini menurut saya pelecehan sekali loh Bu. Karena apa? Sebutan kiai itu kan sama kalau seperti di Arab itu syekh itu. Tapi dukun-dukun ini sekarang menyamar, ganti baju Bu. Karena kalau dukun jelas orang nggak akan mau yang datang. Oh gengsi masuk meroneng dukun. Mereka ganti baju, menyebut dirinya sendiri itu ya. Dia menyebut dirinya misalnya namanya siapa lah Fulan gitu, dia manggil dirinya sendiri Gus Fulan, apa Ustadz Fulan, Kiai Fulan dan sebagainya. Ini pelecehan menurut saya, karena ini adalah gelar yang untuk sampai ke sana ini orangnya memang biasanya solih, mereka bisa jadi ya memang sejak kecil sudah mondok mempelajari ilmu syariat dan sebagainya, dan dilecehkan oleh para dukun ini dengan menyebut dirinya sendiri gelar-gelar tersebut. Jadi bukan kemudian Pak Kiainya yang salah, dukunnya ini yang salah. Karena apa? Dia memanggil dirinya sendiri dengan sebutan Kiai, Syekh dan sebagainya. Inilah fenomena yang masih terjadi di tengah masyarakat kita. Dan banyak yang orang itu belum sadar. Hanya karena si Fulan itu dipanggil Kiai, si Fulan itu dipanggil Gus, dia ngotot, kaiki ora dukun ya Bu, kaiki Kiai gitu. Nah inilah yang akan kita bahas. Ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65 Allah berfirman, "Ula ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibi illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Mereka ngendikane Allah, firmannya Allah, bukan kata saya. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi Bu, aslinya kan kita semua ini ajal kita aja nggak tahu, gitu. Bahkan siapa itu dulu Mama Loren, saya ingatnya kok Mama Lemon. Mama Loren itu kan Mama Loren tidak ada kan penggantinya Mama Lemon gitu ya Bu. Mama Loren itu dulu kan meramalkan apa ajalnya, tapi kan tepatnya hari apa, tanggal berapa dia nggak tahu.
Nah, dia pernah menyebutkan, saya pernah membaca itu, dia menyebutkan di tahun sekian itu ya, di tahunnya beliau meninggal itu, dia bilang memang dia akan meninggal itu, katanya sih begitu. Allah alam kalau kebenarannya saya nggak tahu. Tapi yang saya baca di banyak itu, nanti ibu bisa klik aja di YouTube itu, ada kok itu. Ya, nggak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Kemudian bukti yang berikutnya yaitu ini lagi-lagi firman-Nya Allah, bukan kata saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Loh, ini Allah tuh tegas sekali ini di dalam Quran surat Al-Jin ayat 26. Ini diikuti dengan berikutnya ayat 27. Illa man irtada min rasulina fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada Allah yang kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakang. Ibu-ibu, bagaimana kita mau ibu nganu kok pancen anu diberi kelebihan kayak gini duwe kodam ini banyak ini, saya berkali-kali ketemu orang seperti ini. Tetap ngeyel, sudah dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib. Wong Allah kok yang mengabarkan. Kosok kita sebagai seorang beriman berarti kita kufur, keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Perbaiki syahadatnya lagi kalau dia masih ingin sholat. Nah, karena jelas sekali Allah sudah mengabarkan tidak ada sesuatu, tidak ada makhluk siapapun itu yang mengetahui yang gaib. Jadi kalau kita ngeyel berarti kita kufur, keluar dari syariat. Ketika Allah mengabarkan tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib, dan kita itu percaya Pak Kiai yang itu ngerti sing gaib, Pak Kiai ngerti segala sesuatu weruh sadurunge winarah, mergo duwe kodam, mergo Pak Kiai diparingi keluwian dan sebagainya, maka kita sudah mensetarakan Pak Kiai dengan Allah. Ngeri toh Bu? Kayaknya sepele, kita cuma mendatangi, menanyakan satu hal saja. Islam ini kok tegas Bu, jelas sekali, nggak ada yang abu-abu dalam Islam itu, gitu. Ini halal, ini haram, iki makruh, nek makruh ditinggal, perintah Rasulullah kan begitu, gitu. Tuntunane sholatmu iki, waktune iki, segala sesuatu tuh jelas. Ketika kita merasa di masa lalu kita sudah banyak berbuat dosa, Rasulullah loh sampun ngajari Bu, gitu. Sholat taubat dan kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya kita tahu, sadar, mengakui bahwa oh iya berarti sing biyen tak lakukan iki salah. Ketika kita sudah sadar bahwa itu salah, kita menghentikannya. Setelah kita menghentikannya, kita berjanji kepada diri sendiri, kepada Allah bahwa kita tidak akan mengulanginya. Itu taubatan nasuha. Kemudian kita berusaha meminta terus kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan supaya Allah ridho, menggugurkan dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar, banyak bersedekah dan sebagainya. Ini Islam itu jelas sekali. Lah ngapain kita itu harus bertanya kepada seseorang yang masih meraba-raba, gitu? Ketika kita melihat meteor jatuh, itu kalau diriwayatkan diceritakan oleh Rasulullah, itulah panah-panah berapi malaikat nembaki setan-setan jin jahat yang mau mencuri berita dari langit. Nah, bisa jadi dari 100 jin ini ditembaki malaikat itu kena terbakar. Hanya satu jin saja yang berhasil mencuri berita dari langit. Loh, dari 100 loh, hanya satu Bu. Itu pun beritane mencuri, gitu. Wes elek banget. Lah kok ya manusia ya isih ana sing percaya, gitu Bu. Kok ya isih ana sing percaya, ngapain kita harus mempercayai sesuatu yang meraba-raba? Dan ini wah umum banget. Ajeng daftar pegawai negeri sowan Pak Kiai, nggih mboten Bu? Nggih to?
sampai majeng nikah nyuwun dina Pak Kiai dintenen sing sae napa, padahal Rasulullah sudah mengatakan seluruh hari itu baik. Kita nggak boleh menganggap ojo nikah ning dina bulan suro gitu, nggak ada. Islam nggak ada bulan jelek, seluruh hari baik, seluruh bulan itu baik. Tapi alhamdulillah insya Allah ini sudah mulai banyak yang tidak mempercayai seperti itu. Buktinya teman saya itu pemilik Nusantara Catering itu kan laris banget. Saya tanya, Mbak, ini kalau bulan suro udah nggak ngaruh nih, tetap aja banyak orang nikah. Oh alhamdulillah, berarti kan sudah. Oh sekarang kayaknya dakwah itu sudah nyampe, karena kan begitu banyaknya ini ya sosial media yang bisa kita baca gitu. Ya, jadi itu Bu. Nah, jadi ibu-ibu, ahli nujum itu bintang nih, peramal gitu. Ahli nujum, dukun itu sama, hukumnya haram untuk kita datangi, apalagi untuk kita tanyai. Nah, mengenai ahli nujum atau ramal-meramal ini, kita bangsa Indonesia ini Bu, dari lahir jebret pun dicekoki tentang meramal. Gimana Bu? Lah bahkan dulu waktu belum ada HP kan kita masih ini nggih, sering baca koran. Saya tuh inget banget waktu kecil dulu ya, masih jahil, masih bodoh gitu Bu. Kalau Sabtu bapak saya mundut Minggu pagi, saya sama kakak saya itu rebutan dan kita membaca di belakang apa Bu? Ramalan bintang. Keuangan. Lek keuangan, baik. Nah, asmara gitu, itu kita dari kecil loh sudah dicekoki dan itu terus sampai sekarang. Bahkan ada beberapa aplikasi itu yang bisa ketika kita klik itu lahir di tanggal apa, nanti kita baca. Nek aku ki bintangnya Leo ternyata, soalnya lahirnya tanggal 17 Juli. Nggih tahu umpama begitu nggih. Wah, pemberani, aku banget iki. Warna yang cocok, merah, hitam, coklat misalnya seperti itu. Dan kita mempercayainya. Anak-anak muda ini kata sekali loh Bu yang mempercayai seperti ini. Jadi Bu, nah tuh kan ada yang menjawab iya, berarti memang iya. Pramilo kajian seperti ini itu penting karena apa? Ini dianggap sepele oleh anak-anak muda. Nah, kewajiban kita semua sebagai orang tua ini adalah meluruskan mereka. Karena apa? Ini nggak main-main ini. Bisa gugur amalan kita. Lah toh 40 hari sholat kita tidak diterima kata Rasulullah loh. Dan itu jelas sholat yang sudah lalu, bukan berarti sesuatu aku tak mampu, tak bener-bener kayak enggak bisa begitu. 40 hari sholat kita dihapus. Berarti kalau 2 kali kita datang ke dukun, 80 hari sholat dihapus. Lah nek sak jeke urip sithik ning dukun, ya sudah monggo ditangke mawon piyambaknya toh. Gitu. Itulah kita sejak kecil itu sudah dijejali dengan ramalan-ramalan, zodiak lah, sio lah, ada tetangga bilang, lahirnya wah sione apa misalnya sio kerbau atau harimau, iki sione kowe harimau loh, berarti wah apik kowe sudah di pemimpin. Nah, nek 10.000 orang saja lah di Indonesia sione harimau pemimpin udah diapa wae, makanya ya banyak pemimpin yang enggak amanah gitu tuh. Ambok mergo ngandalke sio harimau itu tadi. Terus seperti itu misalnya seperti itu. Ya. Nek sio harimau iso ngene-ngene, nek sione monyet ngene-ngene dan sebagainya. Inilah karena saking terbiasanya kita dengan ramal-meramal. Dan jangan dikira ini tidak berdosa loh Bu. Gitu. Jadi hati-hati sekali dengan masalah-masalah seperti ini. Namun sayangnya di Indonesia ini justru bermain-main dengan syaitan ini justru difasilitasi. Beberapa tahun yang lalu kita tahu kan Bu, banyak stasiun TV yang justru memberi hadiah bagi siapa yang berani, mamanya di situ kuburan, dah terkenal angker banget, sudah semalaman gitu. Kalau tidak uji nyali, kalau sudah menyerah disuruh angkat tangan, dan kita senang banget gitu. Lawang setan itu setan nih kan ya Bu, tiap hari nih Bu, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 360 hari dalam setahun. Gaweane lu mung setunggal nggodho manusia gitu. Hawang ora diundang wae berlomba-lomba teko, ora diundang berlomba-lomba mlebu awake menungso, apa meneh kok diundang gitu Bu, didatangkan dengan ramalan rapalan-rapalan tertentu, kemudian dibikin suasananya menyeramkan dan sebagainya. Boleh ya dengan senang hati
Kalau bahasa anak sekarang mau kedap aku teko, saya datang, ya toh? Oh, di belakangnya mak gobiak dan sebagainya, caper. Lawang betul saat diundang aja mereka tuh berusaha untuk caper kok, apalagi mereka diundang, jelas senang banget seperti itu. Nah, apalagi kemudian kita membiarkan badan kita dipakai untuk dimasuki jin tadi, seperti contoh dalam dukun-dukun yang tadi tuh Kang Slupan kemudian bilang Pak Yana ada di dalam batu dan sebagainya. Orang yang dimasuki jinnya itu, perkara ini bohong atau enggak ya kita enggak tahu, tapi memang ada. Saya sendiri pernah mempelajari bukan kepengen saya bisa. Oh ini memang orang ya memang dibikin kosong supaya bisa dimasuki seperti itu. Ini nggak beda seperti orang kesurupan kemudian ditanggap. Ini adalah suatu perbuatan yang jahil, yang bodoh. Dan ini jangan dikira Bu, dosanya nggak besar-besar sekali. Orang yang membiarkan tubuhnya dimasukin jin. Alandene yang pada kesurupan, yang pada terganggu jin dari kecil, mereka tuh datang ke meruqyah diri sendiri agar jinnya keluar. Lah kok ini malah membiarkan dirinya diangsupi jin dan bisa ditanggap, ya toh? Allah alami, manusia-manusia sekarang ini memang banyak yang stres. Nah, ini lagi dalil larangan percaya dukun di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 juga ada. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai tanggung jawab. Kan nanti Bu, ketika kita menghadap Allah itu mulut kita dikunci, tangan jawab, kaki jawab, gitu, telinga kita jawab, hati kita menjawab. Jadi mari di dalam kehidupan kita ini, mumpung kita masih di dunia, masih bisa bertobat dan sebagainya, kita isi dengan yang baik-baik. Telinga diperdengarkan untuk mendengar kalimat-kalimat Allah, mendengar kajian-kajian untuk menambah ilmu kita dan sebagainya. Jadi Bu, mendengarkan kajian-kajian termasuk menuntut ilmu ya. Jadi menuntut ilmu itu boleh, monggo silakan menuntut ilmu pengetahuan alam, misalnya anak-anak sekolah ini, ibu-ibu menuntut ilmu menjahit, memasak, apa saja, semua ilmu yang mendatangkan kemaslahatan, ada manfaatnya untuk kehidupan manusia, boleh, silakan. Ilmu syariat wajib. Ini ibu-ibu kan ketika mendatangi kajian di sini, di tempat-tempat lain, itu namanya menuntut ilmu syariat. Tapi ada ilmu yang haram untuk dipelajari. Ilmu apa? Ilmu sihir. Tidak boleh kita kemudian mempelajari ilmu sihir. Ini terjadi, ada salah satu klien kami itu yang disantet Bu, dan beliau itu masih rajin datang ruqyah. Ini saya tidak menyebutkan namanya. Beliau ini disantet oleh temannya satu kantor padahal. Loh kok bisa tahu Mina? Loh wong temannya nyantet itu bilang kok. Jadi misalnya aja ini saya sama Bu Ida, tuh saya bilang, oh Bu Ida gelem manut aku, titenono buta santet. Jadi dia memang dizahirkan akan menyantet gitu. Dan itu Bu disantet dari tahun 2008 sampai sekarang. Subhanallah. Tapi serangannya udah semakin ini ya, mereda. Yang nyantet itu dari tadinya pakai dukun, oh dia berburu dukun itu, wah kemana-mana Bu. Sampai akhirnya dia itu lama-lama udah bisa nyantet sendiri ya, elok toh Bu. Saestu jadi, ya, jadi yang tadinya minta bantuan dukun itu saking bertahun-tahun nyantet saged nyantet piyambak. Allahu Akbar. Jadi kalau di ruqyah itu bukan jinnya ngoceh ya, jadi manusianya trans itu bereaksi, jinnya ngoceh. Kowe sing wingi meneh apa dudu? Ora, aku beda meneh aku. Nah, kowe sing ngirim sapa? Ya kae gitu. Kae maksudnya yang nyihir itu, saya tidak menyebutkan namanya aja. Ya si fulan kae gitu. Saiki dikeki apa kowe? Dulu Bu itu sajanya ya apalah misalnya darah ayam, ya, darah babi dan sebagainya gitu. Sampai naudzubillah, summa naudzubillah. Yang terakhir itu Bu, si penyantet ini
berhubungan badan dengan sapi bunting, syaratnya itu. Nah, itu setan itu pasti minta syaratnya tuh yang berat-berat, yang aneh-aneh. Di kajian kita yang lama itu kan ada beberapa tahun yang lalu itu kan saya pernah bercerita itu yang dukun yang apa namanya sudah sadar, dia bilang kalau dia menyapeti dirinya sendiri itu cuma untuk manggil setan. Nah ini untuk nyantet Bu, dari yang tadinya berhubungan badan sama sapi, jinnya itu yang ngoceh. Kemudian pernah itu ketika diruyat, kowe sapa meneh? Aku iki nyebutan gitu. Sik pimpinane dhewe sing kon ngomong itu. Pimpinannya keluar, suaranya besar itu. Kowe dikek apa kok kon mlebu ning awake menungso niki kok manut. Wis nglakoni apa kae gitu. Berhubungan badan sama anjing Bu. KS itu sama babi itu demi tercapainya cita-cita yang menjijikkan dan jelas akan dilaknat Allah. Tapi kan saya pernah nanya ke beliau, anu napa itu sekarang sudah kelihatan belum akibat dari perbuatan? Oh sampun diamputasi kalau nggak salah karena gulanya tuh nggak bisa dikendalikan. Saya bilang oh iya, alhamdulillah Allah langsung tegur di dunia lah, alhamdulillah Bu. Berarti sedikit tapi ya mesake nek orang ndang tak ya berat nanti tanggung jawabnya. Pun sakniki gulanya dhuwur pun badannya pun telas nih kok badannya habis karena ya itulah, itu baru ditegur sama Allah di dunia itu, belum urusan akhirat nanti ya toh. Itu adalah salah satu kejahatan sihir. Nah ibu-ibu rahimakumullah, makanya kebiasaan masyarakat kita maksudnya ini harus kita perangi Bu, karena luar biasa setan itu jahat sekali. Nah beberapa tanda-tanda ya, seseorang itu dukun meskipun dia menyebut dirinya sendiri kiai kayak ustadz kayak syekh kayak gus kayak dan sebagainya, ada beberapa tanda yang nanti kalau ibu-ibu menemui ada kerabatnya atau saudaranya, tetangganya, ibu-ibu bisa menegur, Mbak, Bu, mbok kowe aja rono meneh kayak iki dukun lho. Ora ya, kayak iki kiai lho, ora iso. Nek kiai mesti ra bakalan ngajari sing aneh-aneh kaya ngono kuwi. Nek kiai sing lurus, ustaz sing lurus mesti ya wis nirune apa sing diperintah Al-Qur'an, hadis. Tegur saja seperti itu karena kewajiban kita. Ketika kita melihat ada kemungkaran, kita ubah dengan tangan kita. Kalau kita tidak mampu dengan lisan kita, ketika dengan lisan pun kita yang tidak mampu, maka selemah-lemahnya adalah mendoakan. Nah ibu-ibu, itu beberapa hal tentang jahatnya sihir. Mari ini karena sudah hampir jam 5, kita langsung ciri-ciri dukun tukang sihir tadi. Meskipun mereka yang mengaku solihah ya, dukun perempuan ya ada Bu, jangan salah. Jadi ini Uma itu kan hanya panggilan saja, kita memanggil Bu gitu ya. Tapi ada yang minta dipanggilnya Umi, Uma. Tapi praktek dukun saya pernah ketemu juga yang seperti itu. Ya Allah, saya nggak bisa ya, itu kan tanggung jawab mereka sendiri. Beberapa tanda-tanda mereka yang berkedok solih tapi ternyata praktek dukun. Satu, biasanya mereka akan menanyai siapa nama ibu ketika kita datang gitu. Ibu namanya siapa Bu? Padahal kalau dalam Islam kita bernasab kepada siapa Bu? Bapak. Sayangnya ini ditiru oleh sebagian besar instansi ya, instansi pemerintahan, bank misalnya seperti itu kan. Sekarang yang kita mengisi form itu yang ditanya nama ibu. Saya nggak tahu kalau kebijakannya instansi apa karena ditanyakan nama ibu. Tanyakan nama ibu. Kemudian ada syarat-syarat. Syarat-syarat misalnya syaratnya disuruh nyari tikus yang yatim itu kan angel toh Bu ya. Boleh tikus yang yatim itu memang dan harus angel Bu, nyari tikus yang yatim gitu, atau ayam tapi cacat kakinya hanya satu gitu ya, atau nek ayam cemani kan pun mainstream banget ya, umum golek sing angel. Ayam sing sikile mung siji, pancen sekokonane sikile mung siji umpami gitu. Atau endok sing warnane ora jerone ora kok njuk putih kuning, ning warna-warni seperti itu. Memang dibikin susah.
Supaya apa? Ketika kita tidak bisa mendapatkan itu, dia akan menawarkan. Anu mboten angsal Bu nggih pun. Kita teh pulang nggih saged sih. Anu nggih, paling 1,5 yutonan ngeten mawon. Saestu Bu, dukun niku pontol njlontrongke dhewe ning neraka, ning donya wae njaluke larang. Saestu, gitu. Mangke kalau enggak ya itu suruh beli minyak wangi gitu, minyak wangi lah saya beli cuma di pasar malam 10.000, dia jual minyak wangi segini 850.000 ya tak Bu, wis cetok dihapus sih. Jadi saya tuh meruqyah, terus saya tanya Mbak jenengan karo anu kae diparingi napa mawon, sing tahu kena apa wae itu suruh beli minyak wangi 850, terus disuruh beli gelang. Halah ming gelang ini kalau Bu, kulit itu loh, kulit kalau sisa daripada dibuang kan kadang di Malioboro itu dijual di anu gelang itu toh. Ini gelang suruh beli berapa? 350 mi. Lah kene tak tukok kene. 350 kekno aku malah tak tukokne sak karung wis. Saya bilang gitu. Ulang itu Bu. Dihapusi yang ming gelang paling 5.000 10.000 kan bayar 350.000. Dan kalung ada apa namanya oh niku Bu bentuknya gading gini tuh loh, itu kan juga ada di Malioboro. Nggih. Udah sekarang gini, ikhlaskan aja nggih. Ya kalau kamu merasa sayang karena kamu belinya 350.000, ini setelah barangnya saya ruqyah no simpenan. Mau dikai yewe aku ya wegah gitu. Saya ruqyah, kalau dia masih kepengen nyimpen ya silahkan. Tapi kebanyakan sih alhamdulillah ya langsung ya udah nggak usah. Niki dilarung teng laut mboten miora, buang aja ke ranjang sampah. Boleh silahkan. Kecuali yang saya ruqyah itu barangnya berharga, misalnya namanya keris, kadang-kadang kan wonten intene ya Ibu, zaman dulu kan keris ada yang inten. Saya berapa kali itu keris yang diruqyah gitu, karena di dalam lemari itu gludak-gludak bisa pindah sendiri. Jadi dari tempat anak sulungnya tuh pindah ke anak bungsunya. Alhamdulillah ditebuk kan ngeten niku. Saya bilang nggak apa-apa, ini setelah diruqyah silahkan disimpan sebagai barang, nggak usah disajen-sajeni, nggak usah kemudian ganduli melati dan sebagainya dijamasi. Nah dikasih minyak cuma supaya biar nggak karatan boleh, monggo silahkan kasih minyak apalah, kasih minyak zaitun juga nggak apa-apa. Saya bilang gitu ya. Itu tadi nanyakan nama ibu meminta syarat-syarat yang aneh-aneh itu, membayar dengan mahal, kemudian menyuruh kita melakukan sesuatu yang biasanya ini mengkufuri Allah. Ya entah disuruh sholatnya pas matahari terbit misalnya, di mana sholat ini dilarang oleh Rasulullah ya, diharamkan. Kemudian disuruh, kowe nek bar sholat ngasar kowe sholat 8 rakaat. Ini kan jelas perintah-perintahnya adalah disuruh menentang Allah dah kalau seperti ini. Dan meskipun si dukun itu sendiri sudah menabuh genderang perang terhadap Allah ya. Kemudian biasanya kalau kita datang ke praktek dukun, misalnya ibu saya misalnya ini buka praktek, ibu dari sana itu biasanya akan melewati sesuatu Bu. Sesuatu tuh entah apa, misalnya ada patung apa di depan atau batu besar yang ditaruh di depan. Ibu-ibu tahu nggak itu batunya ngapain? Sebenarnya itu adalah tempat pertemuannya jin kita, korin kita yang mengikuti kita ini. Ibu-ibu yang sudah mengikuti dari saya tahun 2019 pasti masih ingat. Itu jadi misalnya ini meja batu ya, ibu datang kan dari sana. Nah, di sini tuh sebenarnya batu besar ini ada penjaganya kanan kiri, jinnya Mbah Dukunnya tadi. Nah, dia akan bertanya, "Beda, iki ngopo iki juraganmu kok rene?" Gitu misalnya seperti itu. Iki agak bermasalah iki. Suamine iki nganu selingkuh. Oh ngono. Lah anu ketoke wong ndi? Wong kene. Jadi kayaknya Bu, dukun-dukun itu kayaknya serba tahu, sebenarnya ya dikasih tahu jinnya itu. Jadi korin kita ditanya sama jinnya Mbah Dukun. Nah, terjadilah percakapan antar mereka. Jinnya Mbah Dukun ngasih tahu, "Bro, niki nganu, ibu niki garwane niku selingkuh. Karo wong ndi? Yang mereka omahe apa jajal ditileki sedikit." Kan jin diberi kelebihan oleh Allah berjalan cepat cahaya tuh, warnanya cat hijau. Wah, ketoknya sakti banget, lenggah ibu. Pripun Bu? Bapak nganu nggih Bu nggih, ngagi polah nggih. Wah, sing rawuh langsung ces legep. Hebat ya ampuh tenan, aku ora ngomong ya wis ngerti. Nggih, kados sing nganu nggih Bu nggih. Wile niku tiyang mriku nika dusun niki omahe cat ijo. Wah, selangsung
wis mantep banget mau diapani kon bayar piro lakoni. Nggih ta Bu? Pun ngatos-atos nih praktek niku di depan masih ada space tempat gitu untuk pertemuan jinnya dia dengan kita. Biasanya kemudian di belakangnya ini ada ya apalah gambar-gambar atau patung-patung gitu. Jadi semuanya tempat persembunyian jin. Nah ini adalah beberapa tanda-tanda dukun yang meskipun mengaku-ngakunya dia orang solih, milo kita sangat perlu menuntut ilmu syariat supaya kita paham mana yang hak, yang benar, mana yang batil. Dengan berkawan, bersaudara dengan teman-teman muslimin muslimat juga supaya kita bertambah ilmunya. Ketika ada sesuatu yang nggak beres kita tanyakan kepada yang lebih berilmu. Buku yang ini ora buku nganu lho dukun asline. Siapapun dia, mau laki mau perempuan, ketika sudah mengajarkan hal-hal yang menentang Allah supaya kita melakukan kekufuran, tinggalkan. Carilah pembimbing-pembimbing yang memang benar-benar lurus. Nah begitu ibu-ibu ya, karena ini sudah jam 5, ini langsung ditutup. Ada saya? Oh enggak ada tanya jawab toh? Oh nggih. Ibu-ibu, ini sebelum saya tutup, adakah ibu-ibu yang mau bertanya? Kalau saya mampu saya jawab sekarang, nanti kalau saya tidak mampu saya carikan referensinya. Monggo kalau ada yang mau tanya. Oh nggih, monggo. Sehubungan dengan santet tadi Bu, ciri-ciri orang yang kena santet atau penyakit kiriman itu seperti apa? Orang yang kena santet ini? Iya, atau penyakit kadang-kadang kan ada yang sakit apanya gitu kan? Ya, itu ciri-cirinya bahwa itu penyakit santet atau medis itu gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, ini ada sebuah pertanyaan yang bagus. Apa ciri-ciri orang yang sakitnya itu karena santet? Ini banyak sekali. Jadi Bu, sebenarnya begini, orang yang terganggu jin jadi saya menyebutnya tetap orang itu, baik itu jin masuk sendiri ini banyak peserta baru kok beda. Ya nanti insya Allah lain hari kita ulangi lagi supaya peserta yang baru juga paham tentang gangguan jin. Ini saya singkat saja. Sebenarnya mau jin itu masuk sendiri, jin yang dikirim, jin warisan, atau kita menyebutnya jin nasab, jadi jin yang mengikuti seseorang ini karena dari leluhurnya ada yang punya jin, ini masuk ke dalam tubuh seseorang di masa sekarang, itu adalah tetap saja namanya gangguan jin. Nah, beberapa tanda orang gangguan jin itu jangan dikira kalau kemudian aku kira kena jin, karena aku rasa stres, aku ngamuk-ngamuk. Jadi jangan salah Bu, gangguan jin itu yang paling halus saja nggak bisa tidur. Nah ini hati-hati. Ada salah satu klien saya itu, padahal anak putri, dia rajin, nilainya selama ini bagus. Ketika ujian nilai 6-nya itu 1 Bu. Sampai seluruh sekolah itu bingung. Salah satu gurunya untung adalah teman saya. Nah dibawalah sama Bu Dia ini ke saya. Iki lho Mi, ya Allah mesake banget. Lah cah iki rajin ora tau aneh-aneh. Wes pokoknya anulah mesti ranking gitu. Ujuk-ujuk kok neme siji. Ketika saya korek ternyata dia tuh sudah 4 bulan nggak bisa tidur. Bayangkan Bu, 4 bulan tidak tidur, bener-bener nggak tidur loh Bu. Nah kita kan kadang-kadang ada juga kita yang sudah di usia 50 pasti pernah mengalami nggak bisa tidur. Tapi kan kita tidur siang tuh ngantuk toh. Anak ini enggak, ya mau pagi, siang, malam tuh nggak ngantuk. Tapi ya itu ketika sekolah dia ngantuk. Ngantuknya tuh juga apa ya, menurut saya bukan ngantuk tapi ya jadi nggak konsen, nggak fokus. Lah Rasulullah SAW aja kan ya sare toh Bu, ya toh. Dan contoh manusia sempurna, ya sempurna maksudnya kesehariannya di Rasulullah, beliau tuh ya menikah, ya tidur, ya toh. Ketika kita nggak tidur ya berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ini adalah salah bentuk gangguan jin. Nah, jadi orang yang kena gangguan jin ini bisa saja satu sakit hanya di waktu-waktu tertentu saja. Misalnya dia tuh sakit kok netonnya, ya sakit hanya netonnya saja. Wah anggar neton wis aku mesti ambruk loro gitu ya. Atau sakit di jam-jam tertentu saja. Pokoknya kalau dia sampai kantor, ini terjadi pada salah satu klien saya. Beliau itu kalau sampai kantor Bu jam 8, ini beliau kepala divisi regional 4 Telkom waktu itu
sekitar tahun 2008. Beliau ini kalau sampai kantor sesek hebat. Nah, karena keluarganya juga orang-orang sukses semua. Ada kakaknya yang dokter di rumah sakit terkenal di Jakarta. Beliau ini sudah menjalani general check up, Bu. Diteliti semua, jantungnya nggak apa-apa, paru-parunya nggak apa-apa, tidak ada asma. Lah kok bisa sesek hebat kalau sudah sampai kantor, tapi sampai rumah sembuh. Contoh lain, dia diserang sakit kepala hebat kalau malam saja. Itu. Ini juga beberapa tanda gangguan jin. Atau dia sakitnya berpindah-pindah. Oh anu loh, buka iki mesake banget. Wes suwe kan anu gerah lah ngopo ya? Jare ono tumor ning wetenge. Tapi sebulan tumornya hilang, tiba-tiba tumornya pindah ke kepala. Sakit pindah-pindah, nggak jelas gitu Bu. Kalau bahasanya anak sekarang gizi, sakitnya nggak jelas. Sakit pindah-pindah. Atau dia sakit. Ini pernah saya meruqyah itu pasien datang dari Ngapak itu mana Bu? Purwokerto. Beliau posisi opname di salah satu rumah sakit swasta besar di Jogja. Jadi saya datang ke sana itu hari raya ketiga. Saya datang, anaknya sampai udah habis, badannya kurus banget itu, karena dan berbaring itu di atas kasurnya itu masih dilambari kasur khusus empuk. Karena apa? Kata keluarganya yang nungguin, menikah kan Bu dados karena jauh ya, karena jauh tuh dari luar kota, jadi ibunya, kakaknya, bulenya pada nungguin penuh itu kamarnya. Itu tahun 2008 kalau nggak 2009. Saat itu masih boleh orang banyak gitu nungguin. Terus saya tanya, lah menikah keluhanipun menapa Bu? Menikah nganu dados disenggol ngoten piyambakipun sakit gitu. Seluruh badan Bu disenggol gini aja bisa jerit-jerit dia itu. Terus saya tanya, Mbak, sakit cuma ngangguk, udah lemes banget nggih. Anu ya, di ruqyah ya, cuma mendengarkan aja kok ngaji ya. Begitu saya ruqyah, gembor banter banget. Jadi teriak keras sekali gitu. Terus sampai dokter kan pada masuk dikira diapain, ya keluarganya yang bilang sekilah khair, anu nggak apa-apa, cuma diobati, cuma dibacakan itu. Sudah selesai ruqyah Bu, tiba-tiba dia teriak, Bu, Masya Allah Bu, aku lara menah. Wah nangis semua, saya itu sampai merinding semua. Astagfirullah. Ya kiki mau kicaki kenapa dalam hati saya? Ya singkat cerita, jadi ibunya cerita di sana itu di foto ronsennya Bu, itu memang bener retak tulang panggul itu. Ya kata dokter di sana memang kalau ada tubuh yang retak itu di bagian itu pasti sentuh sakit. Nah itu saya juga percaya, wong saya pernah melihat orang yang retak itu kaki bengkak kesenggol aja memang sakit banget. Tapi kemudian di sana nggak bisa mengoperasi, dikirim ke Jogja. Herannya sampai sini di ronsen itu mboten retak loh, lah aneh tak Bu. Lah sampai keluarga itu lah ini loh, ini bukti ronsennya. Pon ajeng ya lebih pon niki ronsennya nonton jenenge kan nggak mungkin salah. Lah dokternya yang di rumah sakit ya bingung. Lah ini juga di ronsen, ini nggak ada yang retak itu. Nah ini kan aneh, jadi gitu. Ini nggak jelas dari sana, tapi dia tetap dengan keadaan kesakitannya itu. Saya datang sudah opname semingguan, tetap nggak bisa disentuh sakit semua. Makanya sampai nggak bisa makan, badannya habis. Ini juga ternyata kena sihir kena sihir pesugihan. Jadi dia ditumbalkan oleh mantan kakak iparnya seperti itu. Ya insya Allah nanti lain kali kita akan bercerita tentang sihir menyihir ini Bu ya. Itu Bu, jadi tanda-tandanya antara lain itu sakitnya nggak jelas, pindah-pindah, atau sudah diikhtiarkan medis ya nggak ada progres sama sekali. Kalau nggak ada progres sama sekali, ini saya pernah diminta sebuah keluarga di Semarang, itu tahun 2007 saya dijemput bawa ke sana. Dari rumahnya kan kelihatan kalau orang kaya gitu ya. Saya ketemu ibunya, ini juga udah kurus tapi perutnya seperti hamil 7 bulan itu Bu. Nah saya tanya saya nggak perlu nanya lah udah diobatkan apa aja, wong anaknya saya tahu di sampingnya ada obat-obat dari rumah sakit. Terus putrinya kan nanya, Umi nggak perlu baca hasil dokter? Oh nggak usah, saya juga bukan dokter aja Bu. Ya maksudnya nggak ada korelasinya dengan metode pengobatan yang akan saya lakukan. Mboten kok Mbak, saya hanya perlu wawancara saja. Oh nggih monggo itu. Karena beliau lemah, saya tanya ke putra-putrinya, "Nun sewu Ibu ngasih apa ya?" Maksudnya ya barangkali beliau pedagang atau pengacara. Saya pernah itu disantet kan memungkinkan, karena kan pasti persaingannya ketat di dunia itu ya. Bisa seperti, "Oh enggak
ibu rumah tangga saja kok, Umi. Hanya saja ini kan bapak baru nyalon waktu itu pilkada. Ya, itu saya maklum karena memang kalau pilkada itu beberapa kali saya dapat kasus klien yang seperti itu Bu. Jadi suaminya yang mau disihir karena mungkin ya terjaga dan ya qadarullah memang Allah sudah mengendaki seperti itu, suaminya nggak kena, istrinya yang kena atau anaknya yang kena. Itu beberapa tanda gangguan sihir. Baik, ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Sudah? Nih, kalau sudah nggak ada yang tanya, nanti boleh kalau misalnya mau tanya tapi malu boleh minta nomor saya ke Bu Ida. Insya Allah kalau mau konsultasi lihat WA saya layani, gitu. Baik ibu-ibu, monggo sekalian kita berdoa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana Baik ibu-ibu, itu sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan maka saya pastikan itu datangnya dari saya selaku. Mari kita tutup sore ini. Subhana rabbika wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.